sini di podcast Semantiara. Halo Sobat Semantiara, selamat datang di podcast Semantiara bersama saya Chelsea Amanda Dewi. So guys, jadi podcast Semantiara ini merupakan sesuatu yang baru nih di SMA 3 Singaraja. Dan ini merupakan video pertama kami nih. Narasumber pertama kami bukan orang sembarangan ya teman-teman. Narasumber pertama kami adalah orang nomor 1 di SMA 3 Singaraja. Tidak lain tidak bukan adalah Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Singaraja, Bapak Dr. Iputu Eka Wilantara MPD. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore Chelsea. Ya, apa kabarnya Pak? Baik Chelsea. Terima kasih ya Pak telah menyempatkan hadir ke podcast Semantiara ini. Ya Pak, sebagai orang yang nomor 1 ya di SMA 3 Singaraja, pastinya Bapak dijadikan panutan nih atau enggak motivator bagi kalangan luas, terutama pada siswa-siswi SMA 3 Singaraja. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak perjalanan karir Bapak sehingga sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di SMA 3 Singaraja. Ya, terima kasih Chelsea. Jadi pengalamannya mulai dari tamat kuliah ya. Tamat kuliah, memang cita-cita dari kecil pengen jadi guru. Pas masa kuliah Bapak ngambil jurusan pendidikan. Dulu masuknya di STKIP Negeri Singaraja. Kemudian kuliah lah sana, kita nikmati dengan segala keterbatasan gitu ya, karena beda dengan sekarang ada HP, kendaraan memungkinkan semua bawa motor, tapi pada zaman itu kita masih numpang kendaraan bemo gitu ya. Berarti belum ada kendaraan pribadi ya? Ada, tetapi hanya kalangan-kalangan terbatas saja mahasiswa. Nah, kemudian tahun 1999 dengan jalur tunjangan ikatan dinas, dulu ada ikatan dinas, jadi setelah tamat langsung ditempatkan. Nah, Bapak ditempatkan di SMP Negeri 4 Sumbiu. Jadi bertugaslah di sana di desa gitu ya. Sekolahnya juga baru, tapi kita nikmati memang tempat itu ya. Senang sama anak-anak, suasana desa juga kita senang gitu ya. Nah, kemudian 5 tahun mengajar di sana. Ditugaskanlah ke tempat yang baru di SMA Negeri 1 Singaraja sebagai guru di sana, guru fisika, karena basis Bapak adalah fisika. Berarti pada saat itu belum menjabat sebagai kepala sekolah? Belum, jadi guru, kemudian jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian 2004 di SMA 1 Singaraja, 2013 gitu, kurang lebih 9 tahun ya. Jadi guru baru diangkat sebagai kepala sekolah. Nah, sebagai kepala sekolah di sana selama 8 tahun. Nah, kemudian sekarang ditugaskan di SMA Negeri 3 Singaraja gitu ya. Jadi dimanapun kita ditugaskan ya harus siap gitu. Ya Pak. Sudah berapa lama Bapak menjabat di SMA 3 Singaraja sebagai kepala? SMA Negeri 3 Singaraja kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan sudah ada di sini ya. Ya. Terus yang kedua Pak, prestasi apa saja telah Bapak peroleh? Mungkin dari kecil ya Pak ya, selagi menjadi siswa juga mungkin sampai saat ini. Bisa diceritakan juga suka dukanya dulu saat menjadi siswa. Ya. Memang pada orang tua Bapak jadi guru semuanya. Jadi memang dari kecil ya didampingin oleh guru jadinya gitu ya. Memang kita ditargetkan harus belajar yang rajin agar jadi orang yang sukses gitu ya. Pada saat kita lupa belajar ya diingatkan sama bapak sama ibu gitu ya, sama orang tua. Kalau prestasi sih enggak banyak gitu ya. Memang pada waktu SD senang sama matematika. Ya sempat sih mewakili SD untuk lomba bidang studi matematika gitu ya. Nah, kemudian di SMP masuk ke SMA, di perguruan tinggi. Nah, di sana kita bertemu dengan teman-teman dari seluruh wilayah di Indonesia gitu ya, dan kita memang belajar mati-matian agar bisa kuliah secepatnya gitu ya, secepat-cepatnya bisa selesai gitu ya, karena biaya yang lumayan juga untuk biaya hidup, apalagi kita merantau ke sini. Dan asal Bapak dari Jembrana dan merantaunya ke Buleleng. Nah, pada saat itu memang ada beberapa kompetisi yang Bapak ikuti. Lomba karya tulis ada di tingkat nasional, kita dapat juara. Dan puncaknya itu sebagai mahasiswa berprestasi dulu. Ya, mewakili kampus ke tingkat nasional. Dan setelah itu kita dapat
medali emas gitu ya, medali emas di dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, itu waktu mahasiswa gitu tentang karya tulis. Nah, kemudian masuk ke guru, juga kita tekunin sebagai guru ya, juga ikut beberapa lomba sampai puncaknya mengikuti lomba guru berprestasi juga tingkat nasional mewakili Bali, dan kebetulan dapat juara 2 tingkat nasional pada saat itu. Kemudian diangkat jadi kepala sekolah, mengikuti kepala sekolah berprestasi juga. Nah, kemudian kita juga karena mengikuti lomba-lomba tersebut, akhirnya ya kita bisa tahu lah negara lain, sempat ke Jepang, kemudian ke Spanyol, ke Italia, ke Singapura juga, sama di Australia. Di Australia juga sempat pendidikan selama kurang lebih 3 minggu di sana. Itu berarti beasiswa atau bagaimana? Ya semuanya dari biaya pemerintah lah gitu, nggak ada biaya sendiri karena biayanya mahal gitu ya, kunjungan seperti itu. Dan tertinggi mungkin prestasi Bapak dari penghargaan dari PBB atas karya membuat alat gitu ya, alat media di bidang pendidikan, karena kompetisinya juga tingkat nasional yang kemudian diberi penghargaan tingkat PBB gitu. Nah, jadi itu, dan itu mengalir begitu saja gitu ya. Jadi tidak ada bimbingan belajar khusus lah untuk mengikuti kegiatan seperti itu. Masuk mandiri ya Pak ya? Ya, kebanyakan mandiri. Oke teman-teman, kita istirahat sejenak ya sembari menyaksikan penampilan dari akustik Semantiara. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Semantiara, saya Cantika akan membawakan lagu berjudul Komang. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rinduku lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui
Untuk lagu kedua, saya akan membawakan lagu yang berjudul Kisah Sempurna dari Mahalini Raharja. Tenggelam jiwaku dalam angan, tersesat hilang dan tak tahu arah. Ku terjebak masa lalu yang kelam, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia ketika ku masih mati rasa, karena dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka. Tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Jadi kisah yang sempurna. Tenggelam jiwaku dalam angan, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia ketika ku masih mati rasa, karena dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka. Tak ingin lagi ku mengulang. Jadi kisah yang sempurna. Tuhan yakinkan cinta ini. Hati yang terkunci terbuka kembali. Dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka. Tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Dia juga pertama membuatku kecewa. Kamu yang sembuhkan luka. Kamu untuk selamanya. Halo teman-teman, masih kembali lagi bersama saya nih dan berbincang-bincang bersama Bapak Kepala Sekolah. Oke, kita lanjut Pak ya. Nah, kita kan SMA 3 Singaraja menggunakan kurikulum Merdeka Pak ya. Bisa dijelaskan nggak perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya?
Nah, kalau kurikulum Merdeka memang sangat jelas dinyatakan oleh Mas Menteri bahwasanya kurikulum ini mengacu kepada Pancasila dan juga nilai-nilai yang sudah pernah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi di kurikulum Merdeka ini ada beberapa hal yang agak unik gitu ya. Pertama, bahwasanya di kegiatan pembelajaran posisi siswa itu tanda kutip merdeka, kemudian guru-gurunya juga merdeka. Di dalam kegiatan pembelajaran guru-guru harus mendeteksi lebih awal apa sih yang terjadi di kelas, apa sih penyakit-penyakit yang ada di kelas, itu tanda kutip penyakit ya. Nah, kemudian baru guru mengintervensi. Kadang kalau mungkin ibaratnya seperti seorang dokter mau mendiagnosis pasien tidak serta-merta langsung diberikan obat gitu, tapi oh ini bagian ininya kurang, si B ini kurang, si C ini kurang, barulah guru memberikan intervensi. Ini dilakukan melalui apa yang istilahnya juga dengan tes diagnostik gitu ya. Itu yang dilakukan oleh guru sehingga pembelajaran diharapkan memang menyenangkan bagi guru, kemudian bagi siswa, tidak menjadi beban berat lah kegiatan pembelajaran itu. Nah, kemudian di sini ada kegiatan proyek ya. Kegiatan proyek itu adalah untuk melatih siswa agar bisa menerapkan apa yang diistilahkan dengan profil pelajar Pancasila gitu ya. Jadi bisa bergotong royong, kemudian mandiri, berpikir kritis, kreatif gitu ya, berkebinekaan global, dan tentu juga harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu dikemas dalam kegiatan proyek. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini siswa memang tidak serta-merta disiapkan dari sisi konten, tapi disiapkan juga bagaimana para siswa kita ini bisa dengan cepat beradaptasi dengan perubahan. Karena nggak tahu nih lagi 5 tahun apa saja profesi yang ada, lagi 10 tahun seperti apa. Nah, bekal itulah yang ditanamkan di siswa sehingga mampu mengambil keputusan dengan cepat, akurat, dan juga dengan baik gitu. Nah, kalau kurikulum sebelumnya juga semua bagus gitu ya, tapi di kurikulum Merdeka ini ada yang istilahnya sekolah penggerak, kemudian ada guru penggerak gitu ya. Itulah yang lebih awal diberikan pemahaman terkait dengan kurikulum Merdeka. Lalu sekolah-sekolah lain ya sambil jalan lah melihat apa-apa saja keunggulan dari apa yang dilaksanakan oleh kurikulum sekolah penggerak tersebut gitu. Ya tadi kan Bapak sempat menyinggung sekolah penggerak kan ya. SMA 3 Singaraja itu kan termasuk juga sekolah penggerak ya Pak. Apa sih itu sekolah penggerak dan bagaimana awalnya kenapa SMA 3 Singaraja itu menjadi sekolah penggerak sehingga sekarang tuh cukup terkenal di dunia pendidikan? Nah, sekolah penggerak itu dia masuk episode yang ke-7 daripada Merdeka Belajarnya Mas Menteri gitu ya. Episode yang ke-7. Nah, sekolah penggerak ini diawali melalui proses seleksi kepala sekolah. Kepala sekolahnya diseleksi. Ya, kalau kemudian kepala sekolahnya lolos, dan kebetulan sempat Bapak lolos gitu ya. Di antara sekian kepala sekolah yang mengikuti program ini, akhirnya SMA Negeri 3 Singaraja lah yang kemudian menjadi sekolah penggerak. Ada sekian kali seleksi yang Bapak lakukan dan akhirnya lolos. Nah, jadilah kita sekolah penggerak. Kita diberikan pemahaman awal terkait dengan kurikulum Merdeka, kemudian terkait dengan perundungan, termasuk juga kita diberikan bantuan tambahan berupa BOS kinerja. Nah, program-program yang kita kemas itu tentu atas dukungan juga dari warga sekolah gitu ya. Dan kita berupaya semaksimal mungkin agar program sekolah penggerak ini bisa berjalan dengan baik. Meskipun ya mengalami suka dan juga duka, tantangan juga banyak dalam awal-awal kita melaksanakan program sekolah penggerak ini. Ya, gitu saja. Terus kan SMA 3 Singaraja punya visi Pak, sehat, cerdas, dan berkarakter Pancasila gitu kan. Nah, apa sih itu maksud dan tujuan dari visi tersebut? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Nah, visi sekolah kita pada saat di SMA Negeri 3 Singaraja menjadi sekolah penggerak, nah yang kita pertama lakukan adalah melihat visi sekolah. Apakah sudah sejalan dengan program-program dari kurikulum Merdeka ini.
Dan kesepakatan dari warga sekolah akhirnya kita coba buat visi yang baru. Itu kita launching pada tanggal 17 Agustus tahun 2021. Jadi visinya adalah sehat, cerdas, berkarakter Pancasila. Nah, sehat tentu kita pahami semua. Tanpa kesehatan maka kita tidak bisa berbuat banyak, kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya dalam melaksanakan sesuatu. Jadi utamakanlah kesehatan. Kesehatan itu sifatnya luas, tidak hanya masalah pribadi tetapi juga lingkungan sekitar kita juga harus hijau gitu ya, sejuk gitu ya, asri gitu ya, bukan hanya sehat fisik diri kita, komplek lah itu sehat. Termasuk juga sehat jasmani dan rohani, sehat rohani juga gitu ya. Nah, kemudian sehat cerdas gitu ya. Jadi Howard Gardner itu dalam teorinya ada sekian banyak kecerdasan, ada 9 kecerdasan. Itulah yang ingin kita kembangkan di siswa. Siswa yang memiliki talenta di bidang bahasa itu ya dikembangkan, atau di bidang olahraga itu kita maksimalkan lah gitu, atau di bidang sains misalnya itu yang kita kembangkan lebih banyak sehingga anak-anak bisa termaksimalkan potensinya gitu, pada saat mereka studi di SMA Negeri 3 Singaraja. Karena kami yakin juga bahwa setiap siswa pasti punya keunggulan tersendiri yang harus dikembangkan di SMA Negeri 3 Singaraja. Nah, itu kecerdasan. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak kalah penting adalah karakter Pancasila. Jadi apapun yang kita lakukan, baik guru-guru, siswa, dan seluruh warga sekolah ya, jadi harus tetap ada dalam rambu-rambu karakter Pancasila gitu. Ya, yang sesuai dengan Pancasila ya Pak ya, berkarakternya. Ya. Ya, itu saja teman-teman. Mari kita istirahat dulu sejenak sembari menyaksikan penampilan akustik Semantiara. Halo Sobat Semantiara, perkenalkan aku Adi Ariada. Dan aku Anggiana. Nah, di sini kami akan membawakan lagu yang berjudul Thousand Years. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my God suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away. Was standing in front of me every day. Every heart has come to one step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 And all along I believe I would find you.
Nah, lagu kedua dari kami yaitu Sempurna. Semantiara, kembali lagi bersama saya Chelsea Amanda Dewi dan Bapak Kepala Sekolah masih di sini ya. Oke, untuk pertanyaan yang keenam nih Pak. Program apa saja yang Bapak telah laksanakan selama menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA 3 Singaraja? Iya, program-program yang kami laksanakan bersama sebenarnya bukan Bapak tapi ada tim gitu ya, sama siswa juga, yang kemudian kita sepakatilah program-program tersebut. Dan yang sudah terlewati ya mulai dari SDM ya, dari mulai SDM, guru-guru kita juga agar terus meningkatkan kualitas dan salah satunya agar bisa naik pangkat gitu ya, naik pangkat karena mereka lama stagnan, kita rangsang. Dan syukur juga karena ada teman-teman yang sudah bisa melaksanakan itu. Kemudian ada guru penggerak juga diikutin oleh banyak guru-guru dan mereka antusias dengan itu ya. Kemudian ada lomba-lomba juga yang dilaksanakan oleh guru-guru. Selain itu juga di siswa juga selain di bidang akademis, non akademis juga di penanaman karakter. Kami punya program kepada siswa, program satu siswa satu piagam. Jadi selama 3 tahun mereka studi di SMA 3 Singaraja, minimal ada satu piagam yang dipersembahkan untuk keluarga ataupun lembaga ini. Nah kemudian kita juga bentuk ekstra gitu ya, ekstra yang baru, ada marching band gitu yang baru kita buat. Kemudian ada tari kebesaran kita baru juga ciptakan. Kemudian himne ya, karena belum punya himne gitu ya.
termasuk juga sarana prasarana untuk penunjang pembelajaran, perpustakaan kita perbaiki, kemudian lapangan olahraga, dan rencana juga akan kita buat hutan gitu ya, hutan Samida kita akan tata lebih bagus lagi gitu ya, biar menarik. Nah, kemudian proyek-proyek juga kita kerjasamakan dengan pihak lain gitu ya, seperti pertemuan, kemudian ada perkebunan, ada lebah gitu ya, ada lele dan sebagainya. Itu juga kita genjot terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak didik kita sebanyak-banyaknya memperoleh perguruan tinggi yang baik, pekerjaan yang baik gitu. Termasuk juga kita ingin mencari donatur agar bisa membackup terutama bagi anak-anak yang perekonomiannya kurang mampu. Nah, itu memang rancangan kita ke depan, dan kami bersyukur karena guru-guru bersemangat untuk menyongsong program atau mendukung program yang kami canangkan, termasuk juga para siswa. Sekarang para siswa-siswa sudah secara mandiri, mereka bisa mendaftar mandiri ke ada yang lomba, kemudian hasilnya kita umumkan di depan siswa dan pialanya diserahkan untuk sekolah. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri, artinya anak-anak sudah punya kesadaran sendirilah untuk berpacu, berprestasi. Sehingga kami harapkan anak-anak yang masih tanda kutip karakternya masih kurang gitu, mudah-mudahan dengan lebih banyaknya anak-anak yang berprestasi ini mereka melupakan hal-hal yang negatif tapi bersemangat ya untuk bisa terdorong terdorong sesuai dengan talenta yang miliki gitu ya. Seperti kemarin di pertandingan sepak bola kemarin kan kita juga futsalnya kita jadi yang terbaik, supporternya juga bisa bagus tampilannya. Nah, itu juga membanggakan buat kami karena dalam hal-hal tertentu tantangannya luar biasa, termasuk seperti olahraga futsal tadi gitu ya, karena kita bersinggungan juga dengan sekolah lain. Nah, ya mudah-mudahan dengan dukungan berbagai pihak ke depan Semantiara bisa terus maju gitu ya. Iya, baik Pak. Sekarang kan kita lagi libur untuk dalam kenaikan kelas ya. Sekarang juga pasti ada program penerimaan siswa baru. Mungkin bisa disampaikan Pak sepatah dua patah kata terkait hal tersebut. Ya, PPDB memang dicanangkan oleh pemerintah pusat, kemudian provinsi, dan kita mengikuti regulasi yang ada. Jadi harapannya mudah-mudahan PPDB bisa berjalan dengan baik, dan melalui kesempatan ini kami mengundang anak-anak yang berprestasi gitu ya. Mudah-mudahan bisa bergabung ke SMA Negeri 3 Singaraja dan bersama-sama memajukan sekolah ini, SMA Negeri 3 Singaraja yang kita cintai. Ya, baik, itu saja Pak. Baik, itu saja penyampaian saya Chelsea Amanda Dewi dan Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Iputu Eka Wilantara. Kami pamit undur diri dan kami tutup dengan penampilan band akustik Semantiara. Bye. Halo Sobat Semantiara, Perkenalkan, aku Ayu Gangga. dan aku Cantika. Kami berdua akan membawakan lagu dari No Stress yang berjudul Pegang Tanganku. Pegang tanganku, hentikan tawamu sejenak. Sudah terlalu banyak untuk senang. Sudah saatnya merenung dan bersyukur. Oh, indahnya menjalani denganmu. Oh, nikmatnya bersamamu. Tapi kita harus mulai
sana